Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Diapita Kurnianti dari kelas pendidikan Fisika A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekskresi pada manusia. Nah, yang dimaksud dengan sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme dari dalam tubuh. Zat sisa metabolisme merupakan hasil dari pembongkaran makanan yang nantinya akan dikeluarkan oleh alat-alat ekskresi. Fungsinya adalah untuk menjaga keseimbangan dalam tubuh. Tidak hanya mengeluarkan zat-zat dari dalam tubuh, sistem ekskresi juga mengatur keseimbangan air di dalam tubuh. Hal ini dilakukan guna menyeimbangkan keluar masuknya air pada tubuh. Sistem ekskresi memiliki alat yang berfungsi mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme. Setiap alat ekskresi manusia memiliki zat metabolisme yang berbeda-beda untuk dikeluarkan. Beberapa di antaranya yaitu zat warna empedu, karbon dioksida, urin, dan feses. Selanjutnya, pada sistem ekskresi terdapat organ-organ yang membantu proses pengeluaran zat sisa metabolisme tubuh yang sudah tidak terpakai lagi. Organ-organ sistem ekskresi pada manusia ada 5. Yang pertama, ginjal, yang kedua paru-paru, yang ketiga kulit, yang keempat hati, dan yang kelima adalah usus besar. Yang pertama adalah ginjal. Manusia memiliki sepasang ginjal dengan bentuk menyerupai kacang merah dan berwarna merah kecoklatan. Setiap ginjal berukuran 10 hingga 12 cm, kira-kira seukuran kepalan tangan orang dewasa. Ginjal terletak di sisi kanan dan kiri tubuh, tepatnya di rongga perut bagian belakang. Ginjal kanan terletak sedikit lebih rendah dibandingkan ginjal kiri karena berdekatan dengan hati. Ginjal berfungsi untuk menyaring zat sisa makanan, obat-obatan, atau racun yang terdapat di dalam darah. Selain itu, ginjal juga berperan mengendalikan keseimbangan cairan dan kadar elektrolit dalam tubuh. Jika tubuh kita kelebihan garam atau mineral, ginjal pun akan membuangnya. Zat-zat sisa yang terkumpul akan diubah menjadi urin. Urin akan mengalir dari ginjal ke kandung kemih melalui saluran yang disebut dengan ureter untuk kemudian dibuang saat kita buang air kecil. Sistem ekskresi kedua yaitu paru-paru. Paru-paru selain berperan sebagai organ pada sistem pernapasan juga berperan dalam sistem ekskresi. Pada sistem ekskresi, paru-paru berperan dalam mengekskresikan atau mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air. Karbon dioksida dan uap air akan dikeluarkan dari paru-paru melewati bronkus, trakea, laring, faring, kemudian dikeluarkan melalui hidung. Sistem ekskresi yang ketiga yaitu kulit. Kulit manusia memiliki sekitar 2 hingga 4 juta kelenjar keringat. Kelenjar ini tersebar di seluruh tubuh, namun yang paling banyak terdapat di telapak tangan, kaki, wajah, dan ketiak. Kelenjar keringat terbagi menjadi 2 jenis, yaitu kelenjar ekrin dan kelenjar apokrin. Kelenjar ekrin yang berhubungan langsung dengan permukaan kulit dan menghasilkan keringat yang tidak berbau dan encer, sedangkan kelenjar apokrin yang menghasilkan keringat yang mengandung lemak dan pekat, serta terdapat di folikel rambut seperti ketiak dan kulit kepala. Pada dasarnya, keringat yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar tersebut berfungsi untuk mengendalikan suhu tubuh dan melumasi kulit serta rambut. Namun, sebagai bahan dari sistem ekskresi, kelenjar keringat juga berperan membuang racun dalam tubuh melalui keringat yang dihasilkan. Selanjutnya, sistem ekskresi yang keempat yaitu hati. Hati merupakan organ terbesar dalam tubuh manusia. Letaknya di dalam rongga perut sebelah kanan atas hingga mengeluarkan cairan empedu kurang lebih 1,5 liter per hari. Dalam sistem ekskresi, hati berfungsi dalam perombakan sel darah merah yang telah menua dan rusak.
Adapun fungsi lain dari hati adalah menetralkan racun, menyimpan gula dan lemak, dan mengubah provitamin A menjadi vitamin A. Kemudian sistem ekskresi yang terakhir atau yang kelima yaitu usus besar. Pada dasarnya, usus terbagi menjadi dua, yaitu usus kecil dan usus besar. Sebagian besar nutrisi dan sekitar 90% air yang terkandung dalam makanan dan minuman akan dikonsumsi setiap hari dan terserap ke dalam usus kecil. Sementara itu, usus besar berfungsi untuk menyerap sisa makanan atau sisa air dan nutrisi yang tidak bisa dicerna oleh usus kecil. Setelah diserap, sisa makanan dan minuman tersebut diubah menjadi feses, lalu dibuang melalui dubur atau anus saat kita buang air besar. Nah, itulah tadi penjelasan singkat dari saya tentang sistem ekskresi pada manusia. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.